sebelum saya mulai kesaksian, saya mau sampaikan. Tadi ya, saya sebenarnya dari rumah tuh pingin nyanyi sama suami aja gitu. Tapi roh Tuhan gerakan harus bersaksi. Saya sudah cukup lama juga gak kasih kesaksian ya. Nah jadi waktu saya lagi duduk itu, roh Tuhan berbicara begini. Saya ada di dalam setiap musim hidupmu. Jadi saya pikir, ya udah Tuhan terima kasih. Nanti kami nyanyikan juga lagu itu. Ternyata roh Tuhan yang berbicara kepada saya sinkron lagu yang dinyanyikan di pembukaannya. Jadi Tuhan Yesus itu selalu ada dengan saya, dengan Bapak Ibu semua umat Tuhan. Di setiap masa hidup kita, baik waktu kita susah, kita senang, waktu kita jatuh di dalam dosa, waktu kita dibangkitkan lagi untuk bertobat, Tuhan Yesus ada di setiap perjalanan hidup kita. Jadi firman Tuhan di Yesaya katakan begini, sebelum engkau dibentuk, aku sudah membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah menyiapkan kita sebagai manusia baru. Terserah dalam perjalanan hidup mau jatuh bangun itu, Tuhan tetap akan urus kita. Tuhan gak akan tinggalkan. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya. Masa-masa kami sama Pak Julius mau menikah ya, tidak direstui orang tua. Tadi Tuhan kasih ingat, saya ada di setiap musim hidupmu, berarti masa ketika kami susah, Tuhan Yesus ada. Amin. Nah, sampai hari ini Tuhan terus menopang kami. Nah, itu sedikit yang Roh Tuhan sampaikan kepada saya. Lalu saya menyampaikan sedikit kesaksian mengenai sakit Pak Julius suami saya. Jadi saya Bapak Ibu tidak pernah ngajak Pak Julius ke sini. Tidak pernah, ini beliaunya ada, saya nggak pernah ngajak. Karena saya tahu saya terbatas. Hanya Roh Tuhan lah itu yang mengerjakan itu dalam setiap hati manusia. Nah, jadi waktu sakit pertama Pak Julius bilang, saya nanti mau gereja, pagi ke Katolik, siang saya mau ikut Mama Senung, terserah. Kalau mau ikut nggak masalah juga. Tapi waktu dia sudah berniat mau pergi, rupanya dia ditabrak lagi sama motor. Nah saya waktu itu udah takut juga ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus masih memelihara Pak Julius sampai hari ini. Lalu masuk lagi rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya kami mau ucapan syukur rumah anak saya. Saya sudah kirim ke grup PDO Kapling Baru tempat saya. Rupanya masuk rumah sakit. Nah, kebetulan anak-anak saya mereka ganti malam pertama, baru malam kedua saya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika masalah datang, fokuslah dengan masalah itu. Jangan ke kiri dan ke kanan, tetap cari hadirat Tuhan. Nah, jadi malam-malam saya bangun berdoa. Lalu Tuhan kasih firman di rumah sakit ya, di Mazmur. Mata Tuhan ada di mana-mana, menguji orang benar dan orang fasik. Saya katakan amin Tuhan. Berarti hari ini, saat ini, tengah malam buta ini, waktu suami saya sedang sakit ini, Tuhan Yesus ada bersama dengan saya. Itu satu kekuatan baru buat saya. Karena kalau namanya garing jantung ya Bapak Ibu itu kita udah was-was ya. Kadang-kadang kita takut dengan diagnosa dokter, hidupannya sekian lama dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kuasa Tuhan lebih besar daripada ilmu pengetahuan di dunia. Akhirnya besok dokter jantung datang. Besoknya lagi dia datang sore, jadi 2 kali dikunjungi. Dia katakan kalau Pak Julius bisa berjalan, bolehlah pulang. Nah, akhirnya dia ajak jalan. Saya tanya, sudah fit belum? Sudah katanya. Pulanglah kami dengan sukacita sampai di rumah. Nah, masih enak nih tidur malam, pagi saya
pelatihan. Ya udah, saya mulai merancang lagi untuk ucapan syukur. Ternyata saya pulang dari pelatihan, malamnya iblis datang lagi menjamah lewat muntah malam-malam terus. Jadi pas sekitar jam 1 malam ya, itu Pak Yuli sudah lelah ya, dia udah ada sedikit putus asa. Dia bilang, terserah Tuhan lah, kalau saya mau dipanggil biarlah Tuhan panggil. Saya bilang tidak, Tuhan belum kasih tanda sama saya. Nah, nanti Bapak Ibu pikir Bu Maria siapa rupanya mau Tuhan kasih tanda ya. Nah, saya mau katakan sama Bapak Ibu, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi saya ingat dulu bapak saya meninggal. 7 hari sebelum bapak saya meninggal itu Tuhan kasih tahu, nanti bapak akan begini, peti begini, pakaiannya begini. Jadi persis seperti penglihatan itu bapak saya 7 hari kemudian meninggal. Dari malam-malam Pak Ilius putus asa, saya bilang tidak, Tuhan belum panggil Pak Ilius. Pak Ilius harus datang doakan anaknya, karena anak kami dari itu adalah buah sulung. Firman Tuhan bilang anak-anak yang lahir pertama maupun baik manusia maupun hewan itu milik Tuhan. Jadi saya bilang tidak Tuhan, apa yang dikatakan Pak Ilius itu tidak. Dia harus datang mendoakan anak saya. Jadi dia bilang, tolong dulu doakan saya air biar saya minum. Oh, saya bilang tidak. Saya tidak mau mendoakan air itu. Saya bangun, saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan di jam 1:30 pagi Bapak Ibu. Saya berdoa bernyanyi sampai saya dapat firman Tuhan. Karena saya harus dapat pernyataan dari Tuhan supaya jiwa saya tenang. Jadi jam 2 pagi saya berdoa menyembah. Tuhan hanya kasih lihat Lukas 7 ayat 6 sampai 7. Saya pikir apa sih isi firman itu ya? Nah, baru di situ ternyata tentang seorang perwira yang meminta kesembuhan dari Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan. Amin firman-Mu. Sembuhlah Pak Ilius ini. Udah, dia tenang tidur, saya tetap menyembah. Lalu akhirnya saya tidur lagi sebentar, jam 3 saya bangun lagi menyembah. Saya bilang Tuhan, saya pegang firman Tuhan, saya pegang janji Tuhan, Pak Ilius akan sehat. Sampai dia melihat keturunannya, sampai dia melihat anak-anaknya, sampai dia harus pergi mendoakan anak kami Tere ini. Nah, akhirnya sehatlah Pak Ilius. Hari ini dia bilang, ayolah saya ikut mama ke gereja. Jadi terima kasih ya untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amen. Jadi Bapak Ibu, kita orang-orang yang dipanggil Tuhan ya, sudah dikatakan kita sebagai anak Tuhan. Jadilah engkau berkat. Saya sering kasih tahu sama Bapak Ibu, kalau punya masalah masuk ke kamar, berdoalah. Kalau tidak bisa lagi diatasi, baru panggil hamba Tuhan, panggil Pak Pendeta. Karena Tuhan mau ada persekutuan pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Tuhan pingin Bapak Ibu juga ada bersama dengan Dia. Tuhan pingin berbicara dari hati ke hati sebagai seorang anak dengan Bapa, sebagai seorang Bapa dengan anak. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita ini disebut anak-anak Tuhan, kita berhak menerima janji Tuhan. Amin. Nah, jadi saya imani Pak Ilius akan sehat. Roh Tuhanlah itu yang akan bekerja. Amin. Dan saya dan hamba Tuhan Bapak Juli, Bu Lucy, kami seringnya melayani Bapak Ibu. Kelipatan sudah ya. Tapi kami memang terbatas ya. Nah, tapi kami tetap imani kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami akan Tuhan kerjakan di dalam setiap jiwa yang kami layani. Jadi saya bersyukur hari ini Pak Ilius boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Dan boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Amin Pak Ilius.
Ya, nah, jadi ini adalah satu sukacita sendiri buat saya karena Pak Ilis ini sakitnya lama ya. Dari Pak Joy itu Pak Ilis sudah sakit, dia sudah stroke 2013 ya, 13 atau 12 ya, sekitar tahun itulah Pak Ilis sudah sakit. Terus Tuhan terus ada di setiap musim kehidupan Pak Ilis, sakit disembuhkan, sakit lagi disembuhkan. Terus Tuhan menolong Pak Julius dalam segala hal. Nah, jadi itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang saya saksikan ini memberkati Bapak Ibu supaya kalau ada masalah jangan putus asa, ada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, tadi saya minta Pak Ilis dengan Bu Lucy